Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama saya ini Dewi di podcast Unim Bersuara. Kali ini bukan promosi lagi nih, kita berbicara tentang topik-topik yang lagi happening sekarang. Nah, topik yang saat ini itu adalah tentang kegagalan struktur bangunan yang menimpa Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran Sidoarjo. Bersama kita saat ini saya datangkan nih ahlinya dari dosen Teknik Sipil Universitas Islam Majapahit. Selamat datang Pak Adi Rudianto. Silakan memperkenalkan diri nih Pak Adi. Ya. Terima kasih dari Mbak Dewi. Siap. Yang mana pada hari ini kita bisa berbincang santai ya. Inje Pak, untuk mengetahui bagaimana tentang kondisi daripada bangunan. Kenapa kok bisa sampai runtuh seperti itu? Iya, ngobrol santai aja Pak kita Pak, bukan promosi. Kenalkan, saya Rudianto ya. Pak. Dari dosen Prodi Teknik Sipil ya Universitas Islam Majapahit. Kalau kita melihat Mbak ya, jadi perspektif dari teknik sipil ya. Jadi kalau teknik sipil itu banyak sebenarnya. Oh, macam-macamnya banyak. Teknik sipil dimulai ada nanti bidang struktur, ya, kemudian ada bidang keairan, kemudian ada bidang transportasi. Oh, ada engineer-nya di situ ya untuk transportasi. Semuanya. Itu sipil masuk di transportasi juga berarti Pak? Semua masuk. Jadi khususnya di kita ya, akan dipelajari semua. Di Prodi Teknik Sipil. Seperti itu. Nah, adapun struktur itu nanti banyak. Dari struktur bangunan yang kita tahu, bangunan itu bisa bangunan biasa, kemudian ada bangunan gedung, sampai high rise. Nah, dikatakan high rise itu yang tingkat gedung bertingkat. Tingkat yang lebih dari 10 apartemen gitu ya Pak? Ya, itu strukturnya juga pakai struktur. Kemudian di samping itu ada namanya jalan. Jadi transportasi juga. Jalan itu ada strukturnya juga. Kemudian keairan ada namanya bendung. Tembok penahan, saluran itu juga ada. Saluran air irigasi. Itu ada campur tangan teknik sipil di situ. Jadi itu ada strukturnya semua. Ada spesifikasinya masing-masing berarti. Ada spesifikasi masing-masing. Dan itu nanti ada sertifikat keahlian di situ, Pak. Iya. Jadi di sini kalau kita berbicara kompetensi, terutama biasanya yang dikatakan sarjana lulusan teknik sipil, itu dari teorinya sarjana, tetapi nanti mesti ada sebenarnya kalau umpama seorang engineering, seorang insinyur harus sekolah lagi, masih ada nanti sekolah profesional. Tidak cukup ya Pak? Tidak cukup. Karena memang itu menyangkut banyak hal kan Pak ya, menyangkut material juga ya, apalagi yang kemarin terjadi nyawa taruhannya kan Pak ya. Kalau misalnya struktur bangunannya nggak bagus terus habis gitu ya bikin seperti itu kira-kira menurut analisa panjenengan sebagai dosen teknik sipil itu kira-kira kegagalan konstruksinya itu di mana sih Pak yang terjadi di Pondok Pesantren kemarin itu? Jadi kalau kita lihat ya, ini dari berita ya, karena kita nggak terjun langsung. Kalau saya melihat gambaran itu tahun 2021 bangunan itu lantai 2. Tahu-tahu 2024 sudah lantai 4. Begitu. Dari melihat tadi bangunan mestinya perencanaan itu kalau lihat di tahun 2021 bangunan itu kan dimulai dari pondasi ya. Pondasi yang di dalam, yang di bawah tanah. Jadi untuk membangun semuanya kakinya kakinya, pondasinya harus kuat dulu. Karena ini akan menopang beban ke atasnya. Dan itu ada ukurannya, mau dipakai berapa lantai nih? Betul. Gitu ya Pak ya. Dan itu tadinya mungkin nggak dimaksudkan untuk 4 lantai mungkin ya Pak ya. Bisa jadi seperti itu. Karena kan tidak terjun langsung untuk meneliti ya Pak. Jadi seperti itu. Karena kalau kita tahu sendiri ya, kalau yayasan sosial keagamaan seperti itu kan beda ya dengan kalau orang mau bangun rumah sudah siap duitnya, langsung bangun selesai. Tapi kalau bangunan pondok mengikuti, ada dana disambung ditambah. Seperti itu. Karena yayasan mungkin ya. Nah dari struktur itu kan dari yang pertama mungkin perencanaannya nggak lantai 4 mungkin ya. Itu lantainya lantai 2 atau lantai 3. Tetapi karena punya duit, lahan masih ada, tambah aja dinaikkan. Saya lihat seperti itu. Karena
Yang pembebanan, kalau kita tahu tentang struktur bangunan gedung, pembebanan itu ada dua, ada beban hidup, ada beban mati. Apa Pak artinya? Gak paham. Gak tahu ya. Awam ini gak paham ini. Ya, kalau dikatakan beban hidup, ya beban hidup bukan utang loh ya. Saya kemana-mana kalau ngomong beban hidup ya. Beban hidup itu banyak. Jadi beban hidup, beban pada waktu kita mengerjakan itu harus dihitung karena ada orang di atasnya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ada pelat, ada atap. Itu beban-beban untuk hidupnya. Sedangkan ada beban mati. Beban mati itu apa kira-kira? Semua pembebanan, baik itu tadi dimulai dari pondasi ya, dari pondasi kemudian ada kolom yang naik, kemudian di kolom naik ada nanti balok. Oh, betonnya. Nah, ya ini balok ya, ada struktur balok, kemudian di atasnya ada baru plat lantai. Nah, ini yang biasanya ya seperti lantai kita ya, untuk lantai yang punya. Itu dihitung. Nanti kira-kira kalau misalnya dikasih meja, dikasih itu, ngaten. Kan perlu diperhitungkan bangunannya untuk apa? Untuk itu yang ngitung siapa, Pak? Lah, apakah arsiteknya atau sipilnya, Pak? Jadi kalau alur ya, jadi alur untuk pembangunan suatu gedung dimulai dari awal ide ya. Ide biasanya dari pemilik pondok, biasanya gitu punya ide, punya duit sekian lah. Biasanya diterjemahkan ke dalam suatu perencanaan. Nah, perencanaan itu siapa? Konsultan perencana. Bukan arsitek, bukan. Bisa arsitek, bisa sipil. Jadi dalam perencanaan itu kira-kira bangunannya seperti apa ya? Jadi seandainya kalau kita mau bangun, bentuk. Yang punya pondok namanya Mbak Dewi. Saya pengen pondok, tapi kan belum bisa membayangkan ya. Betul. Pondoknya itu gambarnya seperti apa? Yang menerjemahkan si arsiteknya itu. Tadi di dalam suatu perencanaan nanti akan yang ngitung teknik sipilnya. Ya jadi satu dari di perencanaan tadi. Jadi ada sipil, ada arsitek. Jadi di situ nanti akan direncanakan. Nah, terutama kalau di pondok ya, mungkin lantai berapa? Lantai 2, lantai 3. Kalau mama direncanakan sudah lantai 4. Kolom itu sudah agak besar. Tapi saya melihat hanya sepintas ya karena nggak bisa. Ya, Pak? Iya, kolomnya agak kecil. Kolom itu yang ke atas ini. Tiangnya itu, Pak. Iya, kemudian tidak beraturan. Apanya, Pak? Besinya? Istilahnya gini, terus ada yang benceng gini, nggak lurus gini. Gitu. Beban itu kan bekerja dari plat ke atasin ke bawah. Jadi kalau gini terus agak geser gini kan nggak seimbang gitu ya. Karena seperti runtuhnya itu kan karena kegagalan konstruksi. Kenapa? Saya lihat itu runtuhnya itu kayak blek di tengah gitu, Pak ya. Nggak, bukan yang ambruk gitu tapi di tengah ngaten nggih. Iya. Jadi apa sih di konstruksi join? Yang tengah mungkin ya, Pak ya. Tiang-tiang yang tengah itu. Jadi beban ya. Beban kalau di atas tadi kan ada, kalau ceritanya ya dari versi itu kan ada plat lantai ya. Lantai atas 3 ya, 3 dikasih dilakukan pengecoran ya, atau lantai 4 ya kalau nggak salah ya. Dilakukan pengecoran, kemudian di bawah dilakukan tempat sholat, gitu kan ya. Nah, beban yang di bawah tadi kan sudah banyak orang. Yang di bawah itu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Gitu. Ya, beban karena ini kan beban diturunkan ke bawah, nah, beban ke atas. Nah, ini mestinya kan dikosongin dulu, kalau ke atas jadi kan gitu. Belum selesai ya, Pak. Selesai, jadi sudah dipakai. Terus nyambung sehingga patah semua. Apalagi tidak melibatkan ahli-ahlinya mungkin ya, Pak. Pertama tadi sebagai syarat ya, kalau mendirikan bangunan kan harus ada izin IMB gitu ya, Pak. Izinnya seperti itu kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari tadi perencanaan tadi membuat gambar, didesain, baru dilaksanakan. Nah, oleh siapa? Oleh orang sipil biasanya. Nah, istilahnya pelaksana. Karena mungkin keterbatasan dana, mungkin dan sebagainya. Jadi kayak saya lihat kan anak pondok ya. Yang penting ada ahlinya di sana. Nah itu makanya ya harusnya ya anak-anak pondok pesantren itu, teman-teman yang ada di pondok pesantren itu enggak cuman melulu belajar agama, harusnya itu belajar yang ilmu lainnya supaya
menjalankan pondok ini juga bisa bersinergi ngaten nggih Pak nggih. Agamanya juga ada, terus habis gitu ahli teknik sipilnya ada, arsiteknya ada, barangkali terus kalau masalah duit nanti di akuntansi, manajemen dan sebagainya. Betul. Jadi ngambil ibaratnya itu ilmunya itu macam-macam, nggak apa-apa anak pondok tapi ilmunya bisa macam-macam, nggak harus melulu belajar soal agama saja. Karena dalam kehidupan ini kan nggak cuman soal agama saja ngaten ya Pak, sehingga bisa nggak kayak gitu. Apalagi sekarang pemerintah sudah sangat getol ya. Ini dari Kementerian PUPR juga sudah turun ini, kalau berita yang terakhir update ini, sudah akan memberikan perizinan gratis. Oh ya? Iya. Padahal tadinya berapa Pak? Wah, kalau dihitung banyak. Karena lihat fungsinya ya. Karena iya. Kalau sudah ngeman rakyatnya sosial, itu ya sosial itu kan ibaratnya kalau kita listrik ya. Listrik itu kalau listrik perusahaan, rumahan sama dapat sosial, diskon. Dapat diskon. Tapi karena ini PUPR gratis. Kelihatannya begitu. Dari kementerian, dari 2 kementerian kemarin. Tapi harus dilihat benar itu ya. Oh. Apakah dijalankan oleh orang-orang yang memang benar expert di bidangnya. Kalau berita ini ada sekitar 45.000 sekian ya, pondok itu. Yang hanya 50 yang mempunyai IMB. Allahu dari 45.000 sekian. Nah, Masya Allah. Kalau dibilang, nah ini kalau seperti ini kan, nah ini. Masya Allah. Saya itu kak mentolo lihatnya kalau lihat Betul. yang di berita itu, Masya Allah. Jadi struktur itu kan bisa macam-macam ya, bisa kolomnya lagi. Okay. Ini makanya dilakukan investigasi ya. Bisa kolom, bisa baloknya. Karena kadang kolom dimensi besar. Tapi dalamnya besinya tidak sesuai. Umpama di dalam perencanaan ketemu besi diameter sekian 16 mahal soalnya besi ya, mahal dengan jarak yang sekian senti. Terus duitnya sekian dikasih yang 12. Bentuknya sama, kolomnya, lebarnya. Tapi kekuatannya ini termasuk plat ya. Jadi plat lantai itu juga seperti itu. Makanya teman-teman dari pondok-pondok pesantren jangan hanya belajar tentang agama. Oke lah belajar agama ya, tapi jangan lupa untuk belajar ilmu tentang kehidupan yang lainnya seperti teknik sipil ya Pak ya, teknik mesin dan sebagainya. Jadi yuk kalau mau daftar teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, ada teknik informatika juga. Itu yang sangat dibutuhkan untuk skill di dalam kehidupan ya Pak ya. Ilmu hidup ibaratnya seperti itu. Yuk daftar di UNIM saja. Balik-baliknya promosi lagi. Padahal kita bahas tentang itu tadi. Tapi ini isu yang lagi menarik sekali untuk dibahas Pak Adi. Terima kasih sudah rawuh dan membahas soal ini di podcast UNIM Bersuara. Teman-teman, itu tadi podcast kami Pak Adi dan saya di podcast UNIM Bersuara. Terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Guiding minds to a brighter day. Guiding minds to